Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan p3kuad.com di tahun lalu. Banyak kekurangan memang, dan tentunya kami evaluasi dan kami perbaiki di tahun ini. Di tahun ini, alhamdulillah kami dibantu oleh Mas Adam dalam mengembangkan EPLP. Dan ini kita buat tersinkronisasi, tidak hanya di mahasiswa, tetapi bagi Bapak Ibu juga. Bapak Ibu nanti akan mengakses eplp.fkipuad.id ini dengan tujuan untuk penilaian, untuk membuat catatan bimbingan, atau untuk mengetahui progres mahasiswa. Jadi ada 3 fungsi. Progres mahasiswa itu diperoleh dari logbook mereka saat ngisi. Yang kedua, bimbingan itu digunakan untuk akreditasi. Biasanya kalau akreditasi itu kan ada minimal berapa kali bimbingan magang, salah satu instrumennya. Jadi itu digunakan untuk itu. Dan yang ketiga untuk penilaian. Nah, untuk penilaian ini juga sebagai dasar kami untuk masuk ke portal. Alhamdulillah ini disambut baik oleh BSI, di mana kita bisa menggunakan data yang ada di UAD. Jadi Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun portal, tidak perlu kami berikan seperti yang tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan kami berikan usernya sendiri, passwordnya sendiri, kadang lupa, kadang hilang, kadang ketelengsut, ketumpuk WhatsApp-nya, gitu ya. Kalau tahun ini, insya Allah sudah tersinkronisasi dengan portal, jadi sudah terintegrasi. Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun portal. Monggo nanti sama username dan passwordnya. Kemarin ada masukan dari BSI, diminta untuk menambahkan apakah yang login itu manusia atau bukan. Ini untuk ngecek aja supaya nggak ada bot yang masuk ke sana. Ini kalau sudah, maka Bapak Ibu bisa login di akun Bapak Ibu. Wah, ini belum saya refresh ya. Ya. Ya, kalau sudah login maka menu tadi nggak kelihatan lagi di kanannya. Dashboard ini secara bertahap nanti akan kita informasikan. Pak Irfan tidak perlu khawatir. Nanti informasi PPT-nya, informasi flyer-flyer atau apapun yang ada di Instagram kami akan kami unggah juga di dashboard ini. Semoga nanti informasi yang ada di situ bisa Bapak Ibu ketahui juga. Nah, untuk tahun ini rencana saya mahasiswa akan punya checkpoint Bapak Ibu. Akan punya checkpoint. Jadi akan kami tentukan mahasiswa harus sudah mengumpulkan data itu sebelum Monef. Kami akan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk kami ambil samplingnya. Jadi kami akan berkunjung dan sekolahnya itu kami sampling untuk ngecek progres yang ada di sana. Oleh karena itu akan ada checkpoint di tengah. Nanti mahasiswa kami minta untuk mengisi semuanya, logbooknya, kemudian instrumen-instrumen yang harus diunggah, dan seterusnya itu nanti di sini. Bahkan Bapak Ibu juga bisa melakukan penilaian dari sini, karena Bapak Ibu ketika menilai di sini, nanti dari admin, dari kami P3K itu akan bisa langsung sinkron ke portal. Itu kami lakukan untuk proses mempercepat jarak. Jadi kalau dulu pakainya kertas, harus ke koordinator di sekolah, kemudian koordinator sekolah itu harus menyerahkan ke dosen. Ya kalau masih ada kertasnya ya, kadang ketelengsut dan sebagainya, kadang dititipkan ke mahasiswa, jadi kerahasiaannya juga tidak terjamin. Nah, ini kita buat dalam bentuk sistem. Di sini Bapak Ibu akan ada 3 menu untuk Bapak Ibu dosen, ada beranda, kemudian ada data akademik, dan for asking question. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilihat di sini. Kami akan sediakan beberapa pertanyaan populer yang akan kami jawab. Nah, Bapak Ibu nanti fokus saja di bagian data akademik, di situ ada DKL dan DPL. Kemudian akan langsung masuk ke sini nggih, Bapak Ibu nggih, DKL dan DPL. Ya, Haris belum merubah itu, Pak. Belum merubah. Layarnya masih di depan dashboard. Oh, iya, maaf. Layarnya masih ini, di refresh dulu coba. Oke. Siap. Pak Farisnya minum dulu mungkin. Biar seger juga. Iya, Pak Sudaryanto yang mau minum itu. Betul, Bu. Sampun ini sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Daryanto? Proses barangkali Pak Faris ini. Sudah terlihat kah?
Belum, masih seperti tadi. Nah, sudah mulai jalan Bu Haris. Sudah tampak seperti ya mulai. Naiknya sambil Hanya dibagi belum Pak masuk Haris. di aksesnya itu. Nggih. Saya tolong diingatkan nggih Bapak Ibu nggih, karena ini nanti kita pakai platform ini. Jadi kalau ini kelewat nanti Bapak Ibu akan banyak bertanya ke tim yang ada di prodi. Saya ulangi nggih Bapak Ibu nggih, loginnya pakai akun portal. Sudah jelas nggih itu nggih? Pak Daryanto oke nggih? Sudah. Oke, baik. Jelas. Sudah. Login saja. Di sini ada captcha, nanti tinggal diisi saja. Ini hanya prasyarat dari BSI, karena dari BSI minta jangan sampai ada bot yang masuk. Kalau sudah login saja. Nanti kalau sudah login, tampilannya masih bentuk sederhana. Nanti akan secara bertahap kami isi. Isinya apa? Informasi semuanya di situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nunggu WhatsApp dari P3K. PPT-nya akan kami masukkan di sini. Dah, itu intinya. Informasi apapun kami masukkan di sini. Gitu. Bahkan nanti mahasiswa juga bisa akses untuk data-data di dashboard. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke menu data akademik. Di menu data akademik, di situ diklik saja DKL dan DPL, kemudian Bapak Ibu akan masuk ke tampilan ini. Tampilannya sudah berubah, Bapak Ibu? Sudah. Sudah berubah. Sudah berubah. Kemudian dipilih, ini kebetulan karena EPLP ini baru diberlakukan di tahun ini, maka dipilih saja genap 2023-2024, kemudian Bapak Ibu membimbing di PLP 1 atau di PLP 2. Misalkan Bapak Ibu membimbing di PLP 1, maka pilih PLP 1. Kemudian lihat status, maka otomatis akan muncul tampilan yang sama seperti yang ada di portal. Jadi yang di portal Bapak Ibu di sini itu sama seperti yang ada di sini. Saya sebagai DKL SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, datanya sama dengan yang ada di sini, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Ini untuk PLP 1. Kalau di portal kok ada 3 sekolah Pak? Karena ini mungkin saya menjadi DKL di 2 sekolahan, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Oh, ini 0 berarti enggak. Berarti yang satunya di PLP 2 saya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Ini untuk PLP 2. Karena portal menampilkannya tidak per kategori PLP 1 atau PLP 2, melainkan semuanya. Kalau DPL-nya, saya masuk ke menu DPL, ini langsung otomatis terfilter. Jadi PLP-nya misalkan saya pilih PLP 1, maka saya ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta dan SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kita cek di PLP sama Bapak Ibu. SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Jadi data ini sudah tersinkronisasi dengan data yang ada di portal. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Ini sudah kami ambil datanya dari SIA. Jadi memang sudah tersinkronisasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berperan sebagai DPL, kita jelaskan yang DPL dulu nggih. Status sebagai DPL, maka Bapak Ibu lihat di bagian status sebagai DPL. Saya bimbing di sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Saya lihat kelompok saya. Di situ secara otomatis akan menuju ke nama mahasiswa yang saya bimbing, yaitu Kurota Aini dan Caisaria. Ini nanti data guru pamong akan dilengkapi oleh P3K. Jadi Bapak Ibu tidak perlu effort, tidak perlu kerja keras. Kalau dulu kan harus tanya WhatsApp-nya apa dan sebagainya. Nah ini insya Allah nanti dari kami sendiri akan meminta mengkolek data guru pamong, kemudian kami masukkan ke sini. Guru pamong nanti akan bisa mengakses juga. Jadi guru pamong akan bisa masuk ke EPLP juga. Cuma memang fiturnya apa saja yang didapatkan guru pamong berbeda dengan punya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai dosen di sini, maka Bapak Ibu bisa klik cek bimbingan, itu nanti akan ada menu bimbingan. Ini yang nanti akan digunakan sebagai data akreditasi prodi, karena prodi butuh data ini. Ada nama bimbingannya apa saja, jenis bimbingannya apa saja, kemudian catatannya apa saja, statusnya apa, waktunya apa, aksinya apa. Ya, jadi nanti yang memulai bimbingan ya mahasiswa. Itu tadi makanya kita akan buat checkpoint, mahasiswa harus ngisi logbook, harus ngisi catatan bimbingan.
Tujuannya untuk apa? Untuk bisa dikomentari oleh dosen. Nah, nanti kalau sudah ada, Bapak Ibu akan bisa memberikan komen di sini. Fitur ini masih sedang dalam pengembangan Bapak Ibu. Jadi memang masih secara bertahap kami unggahnya. Nanti insya Allah akan semakin lengkap. Kemudian yang kedua, nanti di sini di sebelah cek bimbingan ini di beberapa hari atau minggu ke depan sebelum penilaian akan kami upayakan untuk ada tombol penilaian. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai dosen akan bisa menilai mahasiswa di fitur ini. Bagaimana jika Bapak Ibu pengennya nilainya langsung A? Bagaimana jika Bapak Ibu pengennya nilainya langsung 81 misalkan? Boleh, misalkan Bapak Ibu bisa langsung nanti kami sediakan di sini langsung isi 81, maka langsung tersinkron ke sini, langsung tersinkron ke menu ini. Jadi bisa langsung otomatis di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa melalui portal. Kalau PLP1 kebetulan nilainya masih sederhana nggih. Nanti yang agak banyak itu tentunya penilaian di PLP2. Karena memang saat ini saya sedang dibantu oleh Mas Adam itu sedang memikirkan untuk penilaian PLP2 itu kami punya 3 versi. Penilaian untuk teaching dari prodi-prodi teaching, kemudian penilaian BK itu ada penilaian sendiri dengan layanan-layanannya, kemudian PAUD, penilaiannya juga berbeda antara teaching, BK, dan PAUD. Jadi ada 3 jenis Bapak Ibu formnya di PLP2. Kalau PLP1 insya Allah sama semua, aman ini, karena hanya 1 nilai saja. Jadi Bapak Ibu kalau mau nilai langsung di sini juga boleh, misalkan langsung isi 80, 81, 90, 75, dan seterusnya nanti tinggal disimpan, itu langsung otomatis masuk ke SIA. Kalau sudah masuk ke SIA, berarti sudah masuk ke PDPT. Kalau sudah masuk ke PDPT, maka Bapak Ibu sudah meringankan kerja dari TU untuk melaporkan BKD ya, atau penilaian di mahasiswa tersebut. Jadi insya Allah nanti akan ada fitur tidak hanya di portal, tapi juga di EPLP. Ini kami evaluasi dari tahun lalu, dan ini kami sinkronisasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau menilai di sini, otomatis juga akan tertampil di portal. Demikian juga sama, kalau ada di portal, nanti langsung masuk ke SIA. Muaranya tetap di portal Bapak Ibu, karena EPLP di sini adalah semacam aplikasi saja untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan penilaian. Kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa memberikan penilaian yang objektif, sehingga gambaran kompetensi mahasiswa itu bisa benar-benar tercermin. Nanti insya Allah akan kami tambahkan fitur untuk report dari penilaian-penilaian Bapak Ibu sekalian untuk dijadikan muhasabah mutu seperti yang kami lakukan di tahun lalu. Kalau tahun lalu kami masih manual, kami ambil Excel-nya. Kalau di sini nanti kami upayakan untuk bisa tertampil di laman EPLP tersebut. Gitu Bapak Ibu, kurang lebih ininya.